selamat kembali di Pokat, Pojok Mikat. Nah, kali ini bersama saya Zeda Delia yang nantinya akan membersamai narasumber kita pada hari ini. Nah, sebelumnya gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu diberi kemudahan atas segala urusan ya teman-teman. Walaupun mungkin lagi pusing-pusingnya, lagi sibuk-sibuknya dengan tugas, semoga tetap diberi kelancaran dan juga jangan lupa untuk terus tetap bahagia. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu yang super keren. Beliau merupakan seorang lulusan dari psikologi UGM yang mana beliau salah satu olahragawan yang expert dalam lari. Sekaligus beliau juga mengembangkan sosial media yang bernama Lari Jogja. Hingga saat ini, Lari Jogja sudah memiliki belasan ribu followers dan juga menjadi tempat yang edukatif dan informatif. Jadi langsung saja kita sambut pembicara kita, Kak Rifat Bira Alfain. Halo Kak. Halo. Sebelumnya gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat teman-teman semuanya. Senang bisa bergabung di sini gitu. Dan kita sharing-sharing aja lah gitu. Ya. Maksudnya apa yang bisa kita obrolin gitu, yang sekiranya bermanfaat. Oke, begitu. Baik, langsung saja mungkin aku bakal mempersilahkan Kak Bira untuk memperkenalkan diri lebih dalam supaya mungkin teman-teman lebih kenal dengan Kakak ya. Oke teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Rifat Bira Alfain, bisa dipanggil Bira. Ya di sini saya merupakan salah satu founder dari Lari Jogja. Ya intinya kita ngobrolin aja nih terkait dunia pelarian dan juga dunia kesehatan gitu. Baik, jadi Kak Bira ini salah satu yang expert dalam lari ya. Jadi kita bisa Ya, mengulik alhamdulillah. dalam nih teman-teman terkait lari. Apalagi yang tren sekarang nih ya Kak, lagi tren benar. sekarang. Nah mungkin untuk itu aku mau nanya nih terkait Kak Bira. Tanggapan Kak Bira gimana sih terkait tren FOMO lari? Itu apakah menjadi hal yang baik atau cuma buat sok-sokan gitu, gaya-gayaan gitu? Oke, FOMO lari ya. Sejujurnya FOMO tuh boleh loh, baik asalkan positif. Ya, Nah, kembali lagi. Nah, lari itu kan hal yang positif teman-teman tentunya. Dimana anak muda zaman sekarang tuh kan bisa dibilang aktivitas gadgetnya tinggi ya, aktivitas teknologinya tinggi, terus juga belum aktivitas lainnya atau misalkan perkembangan makanan, minuman yang luar biasa banget nih gitu, gulanya tinggi, minyaknya banyak, tepungnya banyak gitu. Jadi bisa dibilang FOMO lari ini suatu yang positif gitu karena memberikan work life balance untuk generasi muda ataupun juga generasi yang lebih tua gitu. Jadi positif banget sih, harapannya FOMO lari ini nggak cuma FOMO teman-teman, tapi juga bisa jadi sebuah Rutinitas. tagline baru atau bisa dibilang jadi gaya hidup baru, lifestyle baru buat anak-anak muda zaman sekarang ataupun juga buat masyarakat secara umum gitu. Sehingga kan bisa dibilang Indonesia tuh kan mau meraih generasi emas ya 2045 gitu. Salah satu pondasi dasarnya yaitu fisik gitu atau kesehatan gitu. Nah, semoga harapannya nanti di tahun 2045 nih anak muda Indonesia, generasi muda Indonesia tuh sehat-sehat gitu, keren-keren gitu, kuat-kuat kalau diajak kerja cari cuan gitu sih Kak. Sepakat banget sih sama Kak Bira. Jadi bisa benar banget ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang FOMO lari itu nggak apa-apa banget. Jadi kayak nggak apa-apa FOMO dulu. Siapa tahu jadi kebiasaan. Yes, gitu. bener. Nah mungkin aku mau nanya nih Kak. Kira-kira dari kapan sih Kak Bira nyemplung di dunia lari dan alasannya nih kalau boleh tahu kenapa? Sejujurnya saya itu dulunya atlet, tapi memang atlet silat Kak gitu. Dari kecil kebetulan saya juga udah berkecimpung di dunia atlet gitu. Namun memang saya sendiri benar-benar masuk ke pelari rekreasional ya. Kita ngomongnya kan kita kan nggak nyari podium nih, kita cuma rekreasional aja nih gitu. Itu tahun 2022. Sejujurnya saya mulai lari 2022. Mulai lari sendiri ya teman-teman, baru mulai sendiri gitu, tapi mulai bergabung ke komunitas dan juga ikut event-event lari itu di tahun 2023 gitu. Itu bisa dibilang di lari itu saya menemukan diri saya kembali gitu, titik kembali atau titik balik lah, salah satu titik balik dari kehidupan saya gitu ya. Sampai sekarang
alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah gitu, masih aktif dan sering lari lah gitu, baik itu event di komunitas ataupun secara personal gitu sih Kak. Begitu. Tapi kan berarti sudah lama ya, cukup lama Ya, dari lumayan. 2022. Nah, kira-kira yang menjadi motivasi apa sih Kak? Kok bisa sampai 2025 ini masih sering gitu lari? Karena motivasi saya itu sebenarnya awal lari itu ya Mbak ya, awal lari itu karena saya gendut juga salah satunya teman-teman. Covid itu kan ngebuat kita jadi nggak bisa kemana-mana kebetulan saat itu. Males Jadi gerak juga ya, males Kak, ya? gerak, jadi berat badan saya tuh bisa nyampe pada saat itu tuh sekitar 63 teman-teman, 62 63 gitu. Dan alhamdulillah sekarang tuh udah turun 10 kilo lah, sudah di 52 53 lah gitu. Itu awal mulanya di situ. Lalu juga nggak cuma karena berat badan juga ya, tapi ternyata juga ada faktor lain gitu. Saya merasa waktu itu sedikit adalah suatu peristiwa yang membuat saya itu dari sisi psikologis, padahal saya mahasiswa psikologi ya tapi juga ternyata nggak bisa dibilang nih mahasiswa psikologi selalu bahagia, selalu sehat mental, juga nggak bisa dibilang gitu. Pada saat tahun 2002 itu adalah terjadi gejolak di diri saya gitu, sehingga saya sedikit stres, yang nggak bisa dibilang depresi sih, tapi ngomongnya tekanan atau tingkat stresnya lumayan tinggi. Nah saat itulah saya memutuskan gimana kalau saya nyoba lari aja ya gitu. Waktu itu emang nggak terlalu FOMO, belum se-FOMO sekarang tahun 2022 itu teman-teman. Oh sudah mulai tapi ya belum semasif FOMO sekarang sekarang ya gitu. Mulai FOMO itu di tahun 2023 akhir sepertinya gitu. Dan alhamdulillahnya saya menikmati proses itu gitu. Proses saya lari itu saya menikmati, saya tuh mengingat lari dalam diam, dalam kesendirian tuh saya bisa merefleksikan kehidupan lebih dalam gitu. Saya menemukan diri saya kembali lewat lari gitu sih Kak. Oh, jadi bisa dibilang lari itu salah satu terapi ya Kak, terapi dari psikologi juga ya. Benar. Berarti manfaat lari itu bukan cuma ke tubuh doang ya, bisa dibilang teman-teman, maksudnya bisa jadi refreshing juga tentunya, supaya apa ya, mungkin stresnya bisa dikeluarin ya Kak, Iya. waktu olahraga itu. Iya, sejujurnya kan kalau di psikologi itu kita belajar ada namanya hormon ya teman-teman. Iya. Salah satunya hormon dopamin. Nah, hormon dopamin itu bisa dihasilkan dengan dua cara. Cara yang instan tuh lewat apa? Scroll lewat nonton drama Netflix, itu kan instan, kita nggak Iya. perlu effort, tinggal buka HP, buka laptop Udah seneng gitu ya. Tapi endingnya adalah kita jadi bisa kecanduan karena itu instan, tidak butuh effort gitu. Nah ada yang kedua dopamin yang dia butuh effort dulu. Nah salah satunya lewat olahraga gitu. Makanya bisa dibilang orang yang rutin olahraga itu riset ya, ini riset yang mengatakan bahwa cenderung hidupnya itu akan lebih sejahtera, cenderung kesehatan mentalnya itu akan lebih baik gitu. Karena dia punya tempat atau punya wadah di saat dia stres, di saat dia lagi beban hidupnya banyak, itu dia bisa mengeluarkan atau melakukan aktivitas lain yang menghasilkan dopamin dan membuat dia lebih mindful, membuat dia lebih senang, membuat dia lebih bahagia atau bersyukur atas hidupnya gitu. Jadi ya gitu sih Kak. Paham. Berarti kayak dengan olahraga itu bisa mempekerjakan dopamin secara lebih efektif gitu ya, lebih bagus gitu lah ya, daripada benar. yang instan tadi gitu ya. Benar. Oke, mungkin kita bakal masuk pembahasan lari Jogja nih Kak. Kira-kira apa sih yang ada di benak Kakak kok bisa tiba-tiba kepikiran buat akun sosial media terkait lari gitu? Sejujurnya itu berawal dari 2023 ya. 2023 kan saya sudah mulai ikut race dan juga sudah mulai ikut kegiatan komunitas-komunitas yang ada di Jogja. Kebetulan komunitas lari yang ada di Jogja itu banyak banget beneran, sebanyak itu. Tapi memang bisa dibilang akses informasi ke race dan juga komunitas itu masih terpisah-pisah. Bisa dibilang ya komunitas ini hanya komunitas ini, race ini hanya race ini. Tidak ada satu media atau platform yang menyatukan semua itu. Dari situ saya kepikiran lah, iseng-iseng aja, sejujurnya awalnya cuma iseng karena saya berpikir perlu nih ada platform yang menyatukan semua informasi, baik itu secara community ataupun juga secara event,
untuk memudahkan akses bagi masyarakat secara umum, khususnya di Yogyakarta. Nah dari situlah Kak kepikiran buat itu, sama sekali nggak ada beli followers. Memang awalnya tuh minta aja teman-teman untuk follow gitu. Kok ternyata makin lama makin banyak Rame, yang follow ya. gitu. Jadi di luar ekspektasi juga sih Kak, karena nggak yang direncanakan banget gitu semuanya. Oh, jadi kayak lumayan apa ya, iseng-iseng gitu lah, Iya, padahal bisa dibilang. tiba-tiba jadi bisa ribuan atau berapa Kak sekarang? Sekarang 12,5. Nanti lumayan mungkin besar ya. teman-teman yang pengen ikut race di Jogja, Nah. yang pengen ngerasain lari di Jogja bareng komunitas, bisa follow Lari Jogja ya. Banyak info di sana ya Kak Yes, ya? pasti, dan selalu update setiap harinya. Oke, mungkin dari sini aku mau nanya nih, Lari Jogja tuh terbentuk kapan nih Kak berarti? 2023 ya? 2024. 2024. Jadi karena 2023 tuh saya kan baru ikut ya, Kak. Mm-mm. Baru ikut, bisa dibilang saya nggak yang langsung buat. Otomatis kan kita ikut merefleksikan dulu, berpikir dulu. Nah, sejujurnya ide itu udah ada dari 2024 awal gitu. Tapi memang dari sayanya baru terrealisasinya sekitar bulan Juli awal sih Kak. Juli awal itu baru pertama kali saya post di Lari Jogja gitu. Dan ya bisa dibilang pertama kali post itu adalah pertama kali Lari Jogja itu berdiri lah. Itu suatu yang ya lagi-lagi cuma ya emang kadang Tanpa itu gini ya. diketahui gitu. Teman-teman kadang kita tuh mikir ngapain ya kayak gini gitu. Kita mikir kayak bisa nggak ya gitu. Ya sama gitu, saya juga mirip kayak gitu. Tapi sekali lagi, selagi semua itu bermanfaat, selagi semua itu positif, saran saya mah gasin aja gitu. Mau apapun itu pokoknya gasin aja. Jadi terhitung tuh mungkin Lari Jogja sudah sekitar 1 tahun ya berdiri. Nah, kira-kira tantangan terbesar apa sih yang Kak Bira rasain selama membangun Lari Jogja sendiri? Sejujurnya teman-teman kalau ditanya nih tantangan terbesarnya ya, pasti awal itu adalah sebuah tantangan terbesar gitu. Karena memulai sesuatu hal itu perlu keberanian dan juga perlu kematangan mental gitu. Nah, bisa dibilang awal itu adalah proses meyakinkan diri itu lumayan lah Kak ya. Karena kan ide itu kan 2024 awal ya, dan baru terrealisasikan itu 2024 pertengahan gitu. Nah, ya awal mula tuh siapa sih Lari Jogja gitu, nggak terpercaya dikenal lah gitu ya. belum dikenal. Jadi alhamdulillah gitu teman-teman saya gitu mau bantu follow, mau bantu support gitu. Dari situ ternyata kok rame pelan-pelan naik yang mungkin sehari cuma nambah 5 followers jadi bisa belasan gitu, bahkan sekarang sehari bisa kayak 30-an gitu. Jadi awalnya di situ. Terus yang kedua konsistensi juga teman-teman, gimana kita selalu konsisten, jangan sampai kita tuh nggak on. Mungkin kalau nggak on nih sehari aja gitu, jangan sampai yang berhari-hari bahkan berbulan-bulan gitu. Jadi bisa dibilang trustnya masyarakat itu kayak ini kok off gitu, udah lagi off apa gimana nih gitu. Terus yang ketiga itu kredibilitas. Bisa dibilang menjaga kredibilitas itu juga sebuah tantangan yang lumayan gitu, karena pernah kejadian nih teman-teman, kita nggak sengaja membantu promosiin event yang ternyata penipuan gitu. Dia bilang dari M3, ternyata dari M3 Sleman nggak ngadain gitu. Udah ada 1-2 yang TF dan daftar gitu. Udah sampai kayak gitu ya Kak? Iya, alhamdulillahnya juga netizen memahami gitu. Dari situ kita belajar. Terus juga kita nggak sengaja pernah bantu promosi event abal-abal gitu. Sejujurnya terlaksana eventnya gitu, tapi pas terlaksana hancur semua. Kurang gitu ya? IO-nya IO baru dan kurang expert dalam dunia lari. Nah dari situ sekarang kita sedikit ketat ya masalah QC, quality controlnya gitu. Jadi kita berharap event lari di Jogja ini memang berkualitas gitu, karena yang ikut kan nggak cuma orang Jogja ya. Benar. Karena Jogja itu kan istimewa gitu, banyak yang pengen ikut event di Jogja gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kekecewaan nih dari orang-orang yang dari luar Jogja mau ikut event di Jogja gitu. Jadi harapannya ya semoga Lari Jogja ini bisa menjadi
wadah yang informatif dan juga kredibel untuk seluruh masyarakat gitu, nggak cuma orang-orang Jogja aja nih, tapi siapapun yang pengen lari di Jogja, yang pengen menikmati suasana Jogja sambil lari, gas bisa langsung follow Lari Jogja. Gitu Berarti sih, Kak. Lari Jogja tuh benar-benar terbuka untuk seluruh masyarakat Iya, Indonesia gitu ya. Benar. Dan memang sudah terjamin guys kredibilitasnya karena memang sudah difilter ya. Ya, insya Allah. Event-event apa aja yang bakal di-share oleh Lari Jogja sendiri. Benar banget. Nah, mungkin aku mau nanya ini Kak, terkait manfaat yang Kak Bira rasakan baik secara personal maupun sosial dari membangunnya Lari Jogja ini. Ya, sejujurnya manfaatnya banyak ya, Kak ya. Satu, dari diri saya sendiri saya ngerasa lebih bisa jadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Di saat kita ngerasa menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk orang lain itu, rasa percaya diri kita secara nggak langsung akan meningkat gitu. Karena kita merasa hidup kita itu lebih bervalue dan juga punya makna gitu. Di situ rasa kepercayaan diri saya meningkat gitu. Terus yang kedua, secara relasi ya, relasi itu bertambah banget Kak, entah itu sesama pelari ataupun juga brand-brand. Jadi bisa dibilang banyak brand yang ngajak kerjasama, entah itu dari venue itu tempat kayak kafe, tempat-tempat kuliner kayak bakso, bakpia, bahkan penginapan glamping, resort gitu pernah juga, ataupun juga brand-brand dari produk makanan, minuman gitu banyak Kak, ataupun juga brand-brand lain misalkan sport ataupun juga seperti elektronik, banyak lah, itu juga kita jadi nambah relasi di situ. Terus juga yang ketiga, masalah komunikasi. Saya jadi belajar cara negosiasi, cara ketemu klien gitu, terus juga komunikasi secara teks, jadi balesin chat orang-orang itu kan juga diksinya juga harus baik gitu. Jadi memang banyaklah hal-hal baik lainnya yang saya dapatkan gitu sih Kak, kurang lebih. Oke, berarti sangat banyak sekali ya manfaat yang didapatkan baik secara personal sih tadi ya. Dari sisi sosialnya dapat juga, dari pengembangan dirinya juga dapat. Nah, dari yang Kak Bira tadi sebutin kan banyak bekerja sama dengan brand-brand. Nah, mungkin bisa diceritain Kak pengalaman menarik terkait itu, kayak mekanismenya gimana, terus berkontribusinya tuh dalam bentuk gimana gitu. Sejujurnya kalau itu fleksibel aja sih Kak, karena memang Lari Jogja itu kan nggak cuma media partner sejujurnya, tapi kita juga punya teman-teman komunitas, dan kita juga IO, race organizer, bisa race organizer dari sebuah event gitu. Jadi kembali lagi kalau kerjasama saking banyaknya ya Kak ya, jadi kembali lagi penawaran apa yang masuk, dan istilahnya Lari Jogja bisa bantu di mana nih, karena alhamdulillah Lari Jogja kan isinya anak-anak muda, jadi bisa dibilang untuk kerjasama tuh lebih gampang lah kalau satu generasi itu kan lebih sepemahaman dan sepemikiran gitu. Jadi memang tergantung bagaimana kerjasama yang masuk gitu. Pokoknya kita open buat semuanya selagi itu positif dan tidak mencari keuntungan semata, insya Allah kita akan saling bantu membantu gitu. Karena kita juga sebagai orang lari gitu ya, sebagai pelari juga harus menjaga FOMO lari ini Kak, supaya FOMO lari ini terus berjalan gitu, dan stabil juga ya. Ya, dan brand-brand itu selalu tertarik untuk masuk ke kita gitu sih. Berarti benar-benar yang fleksibel gitu ya, bisa diminta apa aja. Kalau misalnya ada event apa minta tolong Lari Jogja gitu bisa gitu. Bisa. Oke. Mau nanya nih Kak, terkait personal Kak Bira, sejauh ini pencapaian atau pengalaman apa sih yang menurut Kak Bira yang terbaik yang pernah Kakak raih selama memasuki dunia lari? Sejujurnya kalau ditanya pelarian terbaik ya teman-teman, saya nggak bisa jawab gitu, karena menurut saya lari itu bukan cuma tentang pace, bukan cuma tentang jarak, tapi lari itu tentang gimana kita bisa terus bertahan dan terus konsisten dalam dunia lari gitu. Istilahnya lari itu kita bisa lihat seperti miniatur kehidupan lah. Ada yang namanya garis finish, ada yang namanya keinginan, kita punya daftar event ini, rencana-rencana, ada yang namanya latihan, ada namanya persiapan, ada namanya gagal, mungkin dalam artian cedera atau mungkin
teman-teman lagi capek latihan gitu, nggak sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, lari itu kayak gitu. Jadi miniatur kehidupan, dan yang saya rasakan adalah progres dari setiap fase itu. Jadi proses yang saya alami atau saya lalui itu benar-benar membuat saya bisa mengenal diri saya lebih dalam lagi, memahami diri saya lebih dalam lagi, dan memaknai kehidupan itu dengan lebih wise, dengan lebih bijak, dan lebih holistik, dalam artian lebih kompleks lagi gitu. Jadi semua bisa dibilang kompilasi dari semua hal yang terjadi itu merupakan sebuah pencapaian besar buat hidup saya gitu. Jadi proses-proses yang ada itu hingga saya bisa di titik sekarang itu kan hal yang besar. Kalau teman-teman pernah baca buku Atomic Habit, kan dibilangin ya, setiap hari itu kita nggak usah buat perubahan besar sebenarnya, cukup berubah 1% aja setiap hari, cukup berprogres 1% aja. Tapi dari 1% itu ternyata setahunnya bisa 365% loh gitu. Jadi sejujurnya sama gitu, dalam hidup itu kita nggak usah yang muluk-muluk gitu, nggak usah yang ini gitu. Kita boleh punya mimpi setinggi mungkin, tapi jangan lupa mimpi itu juga harus realistis ya teman-teman. Dan untuk mencapai ke mimpi ini kan pasti ada tangganya. Nah, tugas kita itu adalah menaiki satu tangga secara pelan-pelan, bukan yang langsung loncat ke 10, itu kan susah ya, dan bisa dibilang resikonya tinggi gitu. Jadi ya tinggal naik pelan-pelan. Nah, di situ nanti baru nih, di saat kita udah nyampe ke sini, oh ternyata aku udah melewati fase panjang, oh ini adalah pencapaian besar. Bisa dibilang kayak gitu sih Kak kalau saya. Berarti pencapaian yang Kak Bira maksud ini sangat ini ya guys, sangat kompleks gitu, sangat berhubungan dengan kehidupan. Jadi pencapaiannya bisa melewati setiap fase tadi ya, hingga sampai di titik ini. Luar biasa sih Kak Bira. Mungkin selanjutnya aku mau membahas terkait yang berhubungan dengan mahasiswa farmasi nih, bukan cuma untuk Unsud teman-teman, untuk semua mahasiswa farmasi yang biasanya sibuk dengan tugas dan banyak laparak. Nah, kira-kira apa sih Kak tips and trick buat mahasiswa yang pengen tetap sehat tapi mereka nih males ataupun udah sibuk dan kecapean gitu. Kira-kira gimana untuk tetap sehat gitu lah? Sejujurnya teman-teman ya, kesehatan itu kan memang kalau masih muda ya, kadang tuh kita suka ngeremehin memang. Udahlah, kita masih muda gitu, ngerasa kayak kesehatan tuh selalu ada di samping kita gitu. Tapi yang kadang kita nggak sadar bahwa perilaku yang kita lakuin sekarang itu akan berefek untuk masa depan kita. Entah itu dari segi lifestyle-nya, misalkan gaya hidupnya, teman-teman suka tidur malam, makan makanan yang masih junk food, ataupun makanan yang kotor lah bisa dibilang, ataupun juga stres juga bisa ya, kayak stres gitu akan berdampak ke kehidupan kita selanjutnya. Banyak loh temanku tuh yang kena PCOS masih usia-usiaku ini, ataupun juga ada penyakit-penyakit lain gitu. Dan banyak juga teman-teman lari itu yang karena awalnya diagnosis beberapa penyakit hingga akhirnya mereka mau nggak mau nih terpaksa. Jadi lari itu bukan karena mau, tapi karena dipaksa mungkin ya Kak? Ya, disuruh dokternya untuk lari gitu. Nah, kalau saranku ya teman-teman, teman-teman semuanya selagi masih muda gitu, kalau bisa diluangkan gitu, bukan menunggu waktu kosong atau menunggu waktu luang, tapi meluangkan waktu. Beda ya, bukan menunggu waktu luang tapi meluangkan waktu. Tentu yang paling penting satu sih istirahat, itu yang paling penting, karena kalau istirahatnya nggak cukup, olahraga pun juga malah jadi merusak tubuh sejujurnya. Jadi istirahatnya kalau bisa diatur dulu gitu, jam tidurnya kurangin lah. Oke, kalau begadang karena tugas tuh nggak masalah gitu, tapi kalau begadang karena nonton drakor, karena ngafe sampai malam, ataupun karena scroll media doang, itu tuh kayak mubazir aja sih menurutku. Kayak waktu kita tuh terlalu penting gitu, terlalu berharga gitu, cuma dihabisin buat kayak gitu. Kalau bisa ya atur dulu waktunya gitu. Terus Sabtu Minggu nih kalau bisa jangan buat main full gitu. Kalau saran saya, coba ditata lagi
tetap ngerjain tugas gitu. Jadi biar Senin sampai Jumat tuh nggak terlalu berat nugasnya. Jadi Sabtu Minggu tuh tetap ngerjain tugas, tapi ya nggak full nugas dong, pusing ya. Benar. Bisa tuh teman-teman diselingi paginya tuh olahraga. Nah mungkin kalau misalkan slow nih, sorenya slow gitu, itu bisa nih juga olahraga diselingin dikit gitu, nggak harus lari ya, bisa jalan ataupun workout gitu. Ataupun juga teman-teman bisa nih yang ngekos deket kampus gitu, kalau bisa jangan gojek terus gitu, kalau bisa sekali-kali gitu, atau bahkan dirutinkan gitu jalan ke kampus gitu. Kadang kita nggak sadar gitu, hal-hal kecil yang kita lakuin sekarang tuh bisa berdampak untuk masa depan kita gitu. Emang tua tuh pilihan gitu, tapi jangan sampai kita menua dengan banyaknya beban yang kita bawa gitu. Tua tetap sehat itu pilihan, tapi tua memang sebuah keharusan gitu. Jadi mari kita bertambah usia, tapi jangan sampai kesehatan kita juga terus menurun dan malah kita termakan oleh usia. Oke, sepakat banget nih. Berarti teman-teman nih bisa ambil ininya pelajaran dari Kak Bira ya. Jadi jangan sampai lupa untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi lebih dijaga lagi tuh pola makannya, pola tidurnya. Jangan terlalu sibuk nugas sampai, ya bisa boleh sih ya Kak. Cuma jangan sampai scroll TikTok sampai malam gitu. Kalau bisa mending buat istirahat gitu ya. Bener banget gitu. Jangan sampai kita ngabisin hal-hal yang nggak bermanfaat teman-teman gitu. Lakuin hal-hal yang bermanfaat buat diri kita gitu. Karena ya siapa sih ya, kalau kita nggak sayang sama diri kita sendiri, siapa gitu yang mau nyayangi diri kita gitu. Bener. Karena fisik kita itu punya hak gitu, punya hak untuk kita kasih nih, yaitu apa, dengan cara berolahraga. Oke, mungkin ini aku mau pertanyaan selanjutnya terkait personal Kak Bira. Nah, kira-kira rencana apa sih yang mau Kak Bira lakukan, entah itu secara pribadi ataupun untuk lari Jogja untuk kedepannya? Yang pasti harapannya semoga dunia pelarian dimanapun itu ya teman-teman, itu bisa banyak orang yang change lifestyle-nya menjadi lebih baik lagi. Itu harapanku itu gitu. Dan untuk lari Jogja sendiri, memang semoga lari Jogja bisa semakin bermanfaat untuk banyak orang, timnya juga semakin banyak dan semakin solid, lalu juga bisa konsisten memberikan informasi yang integritas, yang terpercaya buat audien itu sendiri. Kalau untuk diriku ya doakan semoga aku bisa lanjut studi ya teman-teman, nanti next di psikologi olahraga gitu ke depannya. Oke, amin. Semoga buat Kak Bira sukses melanjutkan S2-nya berarti ya? Ya, insya Allah doakan. Oh iya, melanjutkan S2-nya lancar, dapet di tempat yang diinginkan Kak Bira. Amin. Juga buat lari Jogja semoga nambah jaya, nambah banyak followersnya tentunya. Teman-teman jangan lupa nih ikut bantuin lari Jogja, oke? Nanti IG kita taruh di bawah. Siap. Nah, nggak kerasa nih Kak, ternyata udah banyak menit berlalu kita ngobrol sama Kak Bira. Dari yang awalnya tadi Kak Bira sempat vakum ya waktu COVID, sampai di titik sekarang ini gitu loh, sampai menjadi salah satu founder dari Lari Jogja begitu. Mungkin dari Kakak ada closing statement dan harapan untuk teman-teman mahasiswa farmasi Unsud di sini? Harapannya semoga teman-teman tetap sehat, semoga teman-teman bisa meluangkan waktunya sebentar aja buat sekedar menggerakkan tubuh, memenuhi kebutuhan tubuh kita, dan juga semoga teman-teman tetap bahagia. Yang pasti jangan menyesal ya, pokoknya jangan menyesal nanti di akhir gitu, di saat masa tua, ternyata olahraga itu penting. Gitu. Nah kalau bisa sadari dari sekarang, bangun pola hidup sehat dan biasakan aktivitas atau habit-habit yang baik gitu. Pokoknya sukses selalu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Bira yang sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini teman-teman. Semoga teman-teman sekalian bisa ambil pembelajaran dan ambil dari pengalaman Kak Bira ini yang dulunya juga kebetulan lumayan berat badannya lumayan tinggi ya Kak. Bisa maksudnya bisa diambil pelajaran, jangan menyesal atau jangan udah malu dulu teman-teman, bisa berubah. Bisa banget, malah yang penting ada niat ya Kak ya. Benar banget. Oke, mungkin cukup sekian podcast dari Pokat kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
See you all. Dadah. Dadah.